Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pujian kita ada dua, semuanya bicara tentang cara Tuhan menolong, jalan Tuhan yang terbuka bagi kita. Amin. Dia punya cara yang luar biasa. Artinya Bapak Ibu, apapun masalah pergumulan yang kau alami hari ini, jangan pernah takut. Tuhan kita setia. Tuhan kita baik, ya. Oleh karena itu mari kita terus bersemangat, ya. Harapkanlah selalu cara-cara Tuhan yang ajaib waktu engkau tidak mampu lagi melakukannya. Amin, karena kekuatan kita terbatas. Jadi kita butuh Tuhan yang tanpa batas, yang penuh keajaiban untuk melakukan banyak hal dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ajak kita untuk terus beriman, berharap dan terus memandang kepada Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang menolong, yang kita tolong selama ini, orang-orang yang kita baik selama ini, tiba-tiba meninggalkan kita, jangan takut. Memang itulah, di dunia ini tidak ada yang kekal. Pertemanan tidak ada yang kekal. Amin. Keluarga tidak ada yang kekal. Apalagi Bapak Ibu, apalagi harta. Nggak ada yang kekal. Yang kekal itu hanya satu, yaitu Allah sendiri. Yesus sendiri, dia kekal. Dia sahabat, dia penolong, dia yang terus menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi jangan bingung, jangan pernah menyesali, ataupun jangan pernah bicara penyesalan lah, ya. Karena memang semua sudah dituliskan oleh pengkhotbah, semua ada waktunya. Di bawah kolong langit ini ada waktunya. Bahkan untuk hidup juga, untuk lahir juga ada waktunya. Oleh karena itu hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, berkat dan pertolongan Tuhan seringkali justru datang pada saat harapan sepertinya tidak ada lagi. Dan secara pikiran manusia mengatakan sudah tidak mungkin. Biasanya begitu. Saya melihat pekerjaan Tuhan, bahkan apapun dalam hidup saya selalu tiba-tiba, selalu tanpa kita duga Bapak Ibu, ya. Kita mikirkan A tetapi yang datang B. Tetapi ingatlah, yang daripada Tuhan selalu yang terbaik. Makanya Bapak Ibu terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan bisa diharapkan. Saudaraku, kesembuhan juga sering terjadi justru pada saat tidak ada lagi harapan. Bahkan dokter angkat tangan Bapak Ibu. Dan dokter berkata, udah ini enggak sembuh lagi. Banyak berdoa saja. Pasrah aja sama Tuhan. Gitu biasanya, ya. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu, mujizat Tuhan itu membuat kita terpesona. Kebesaran Tuhan dan keajaiban Tuhan membuat kita terpesona. Banyak hal yang terjadi yang tanpa kita sadari Bapak Ibu. Saya masih ingat Ibu siapa itu, ya, Ibu Rikawati udah masuk ruang operasi, sudah mau masuk, tetapi kesaksiannya dia berkata bahwa dokter katakan tidak perlu operasi, sudah sembuh, luar biasa, ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang menyaksikan waktu-waktu, saat-saat genting, saat-saat tidak ada harapan. Justru disitulah Tuhan muncul memberikan kesembuhan, memberikan mujizat, memberikan pertolongan. Sehingga kita semakin kagum Bapak Ibu Saudara sekalian. Jalan Tuhan selalu membawa keheranan dan kekaguman kepada banyak orang. Lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang lumpuh, orang-orang buta, orang-orang tuli, orang-orang kerasukan setan, bahkan membangkitkan orang mati. Bagaimana dia melakukan itu? Justru itu membuat orang semakin terkagum-kagum. Oleh karena itu, waktu Bapak Ibu enggak sanggup lagi, jangan putus asa. Jangan marah-marah. Orang yang putus asa itu, lihat, pasti sering marah-marah. Makanya orang yang marah-marah itu dekat dengan putus asa. Karena sudah tidak mampu lagi pikirannya mengolah, makanya marah-marah. Jadi lihat tuh, muka yang marah-marah itu mukanya muka putus asa.
Nggak ada orang marah-marah senyum, ya kan? Nggak ada. Bapak Ibu coba perhatikan. Siapapun orang yang marah-marah itu nggak ada yang senyum. Jadi orang yang marah-marah itu nggak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi jangan suka marah-marah, jangan suka marah-marah. Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Dan dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Maunya kita instan, secepatnya. Tetapi Tuhan punya cara sendiri. Makanya kalau hari ini engkau belum disembuhkan, engkau belum mengalami berkat yang seperti yang kau inginkan, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi engkau harus lebih banyak berdoa. Lebih banyak tersungkur di kaki Tuhan. Karena apa? Karena pertolongan itu engkau tidak pernah tahu kapan datangnya. Tetapi yakinlah, firman Tuhan berkata selalu ada keajaiban. Selalu ada tanda-tanda heran waktu Tuhan lakukan pertolongan itu sendiri. Makanya dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Wah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu siapa? Waktu Bapak Ibu? Waktu pendeta? Enggak. Tetapi waktunya tuh Tuhan. Makanya pujian kita berkata tadi apa itu? Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Walaupun engkau dalam pergumulan yang berat sekalipun. Kalau mungkin teman, sahabat, saudara, kalau pergumulan kecil mereka, wow, masih bisa menolong. Tetapi waktu ada pergumulan yang berat, mereka akan angkat tangan. Bahkan mereka akan menjauh dan menyalahkan kita. Itu biasa. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu ada setiap pagi saat teduh ini kita bisa mendapat firman yang sehat. Firman yang membangkitkan kekuatan kita. Amin. Haleluya. Dalam 2 Raja-Raja 3, 17 dan 18 berkata, kamu tidak akan mendapatkan angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara yang ringan di mata Tuhan, juga orang Moab dan diserahkannya ke dalam tanganmu. Ini kisah yang luar biasa Bapak Ibu, yang dialami oleh Elia. Bangsa Israel mendapat berkat ganda yang tak terduga, yaitu air dan kemenangan atas orang Moab. Pada saat itu, seluruh orang Israel tidak dapat air, dan juga ternak mereka Bapak Ibu, lembu mereka, semua mereka miliki sedang kehausan. Dan yang kedua, ada orang Moab yang menghadang mereka. Oleh karena itu, saya mau ajak Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan mereka untuk membuat parit-parit. Buat apa parit-parit? Sedangkan daerah itu daerah kering dan tidak ada hujan, tidak ada sungai. Tetapi Tuhan suruh mereka membuat parit-parit. Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi Elisa memerintahkan mereka buat. Secara manusia tidak masuk akal lah, ya, tidak masuk akal. Namun andai kata mereka tidak taat kepada perintah Tuhan yang diucapkan melalui Elisa dan tidak menggali parit-parit, maka apa yang terjadi? Mereka akan binasa. Mereka akan kalah dan mereka akan menjadi jajahan orang Moab. Dan ternak-ternak mereka akan mati kehausan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rahasia Allah itu besar. Dan berkat pertolongan Tuhan,
akan turun jika ada ketaatan dan iman yang disertai dengan perbuatan. Katakan amin. Perhatikan status saya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh ambil itu dan buat statusmu. Dan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Rahasia ilahi yang besar atau rahasia Allah yang kita sembah, yaitu berkat Tuhan dan pertolongannya tidak akan turun jika tidak ada ketaatan. Tetapi dia akan turun kalau ada ketaatan, ada iman dan diserta perbuatan. Itu akan terjadi. Sekalipun Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Tapi jika yang akan diberkati terlalu banyak berpikir, terlalu banyak keraguan, tak mungkin aku mendapat berkat. Dari mana berkat bisa datang? Toko, usaha, bisnis, pekerjaanku hari-hari ini sedang goyah. Mana mungkin? Kalau itu yang terjadi, maka berkat Tuhan itu tidak akan pernah turun dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena orang tersebut telah meragukan kuasa Tuhan. Bahkan parit yang digali buat berkat ditutup kembali. Kira-kira seperti itu. Makanya saya mau ajak pagi hari ini, berkat dan pertolongan Tuhan datang secara ajaib. Katakan amin. Tak perlu kita mereka-reka. Tak perlu berpikir bagaimana caranya. Cukup percaya dan beriman saja. Amin. Haleluya. Percaya dan beriman. Dan jangan lupa melakukan apa yang Tuhan mau. Ini Bapak Ibu sudah dicatatkan dalam Alkitab. Bahwa orang-orang yang taat, setia dan berjalan bersama dengan Tuhan, penolongnya adalah Tuhan sendiri. Tetapi kalau kita meragukan, maka apa yang terjadi? Selesai. Bukan berkat yang kita dapat, tetapi kutuk. Jadi jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Orang-orang yang ragu, orang-orang yang bimbang, itu tidak mendapat apa-apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi orang yang percaya akan janjinya dan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dia akan mendapat sesuatu yang besar. Kesembuhan akan diterimanya, kesejahteraan akan diterimanya, berkat-berkat dari apa yang dikerjakannya akan diterimanya. Bahkan ada hal-hal yang supranatural dialami oleh setiap umatnya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan enggak panjang-panjang hari ini. Dikatakan walaupun tak ada angin, tak ada mendung, Tuhan sanggup mencurahkan hujan lebat memenuhi semua parit-parit yang dibuat oleh bangsa Israel. Dan begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Apa yang Bapak buat hari ini untuk menampung berkat? Tuhan akan penuhkan itu. Asal kita yakin, percaya. Haleluya. Kuncinya taat saja. Ada masalah, ada persoalan, taat. Ada pergumulan apapun, setia. Jangan terlalu banyak alasan. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan gereja, jangan menyalahkan hamba Tuhan. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Kadang-kadang begini saudaraku, masalah persoalan yang kita hadapi, itu kebanyakan kita yang membuatnya. Kita yang membuatnya, bukan siapa-siapa. Kita yang buat masalah, kita yang bermasalah, tetapi kita menyalahkan orang, itu biasa. Itu bukan pencobaan, itu kebodohan. Itu kebodohan saudaraku. Tetapi kalau kita sudah melakukan yang terbaik, penting sudah buat yang terbaiklah dalam hidup kita. Tetapi kalaupun ada masalah datang, itu yang dikatakan pencobaan. Tetapi kalau kita yang buat masalah, kita yang buat persoalan itu artinya kita, orang bilang cari mati ya. Artinya kita yang buat masalah sendiri. Jadi hari ini dan seterusnya, semaksimal mungkin jangan ada kita yang buat masalah sendiri.
Itu kebodohan. Banyak orang-orang bodoh tidak sadar. Banyak orang saat ini terjerat hutang, Bapak Ibu, pinjol, judi, banyak. Sehingga tidak bisa bangkit-bangkit. Hutang di mana-mana. Kalau sudah seperti itu, siapa yang salah? Siapa yang salah? Harus menyalahkan diri sendiri, harus bertobat, harus rendah hati. Ada orang-orang yang sombong, Bapak Ibu. Udah buat masalah, buat persoalan, tapi sombongnya minta ampun. Seolah-olah tidak bersalah, tetapi orang lain yang bersalah. Tinggal ngakuin, kok iya saya yang salah, maafkan saya. Udah selesai. Tetapi apa yang terjadi? Untuk menutupi kesalahan itu, akan membuat kesalahan berikutnya. Untuk membuat kesalahan berikutnya. Membuat kesalahan berikutnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini walaupun mungkin engkau melihat pekerjaanmu biasa saja, usaha bisnismu biasa saja, tetapi kalau Tuhan berkenan di dalamnya, Dia akan bukakan berkat-berkat yang supernatural atas setiap apa yang kau kerjakan. Katakan amin. Pergumulanmu berat, bagi Tuhan tak ada mustahil. Yang penting kau berserah penuh kepada Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Jadi selalu ada jalan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah lari daripada masalah. Kebanyakan orang lari daripada masalah. Dia anggap masalah itu sudah selesai karena dia lari. Tetapi sampai kapanpun masalah itu akan tetap mengejar kita. Kalau kita tidak selesaikan. Amin. Haleluya. Kepuasan dirimu yang pura-pura itu buang. Karena yang sesungguhnya Bapak Ibu di hati. Ya. Seolah-olah gembira, sukacita, seolah-olah enggak ada masalah. Tetapi di hatinya ini hancur-hancuran. Enggak usah begitulah. Enggak usah sandiwara lah. Terlalu banyak yang sandiwara. Memuaskan diri kemana. Padahal masalah itu enggak selesai-selesai. Persoalan itu, pergumulan itu enggak selesai-selesai.